إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Jagat dunia sedang digegerkan dengan aksi tim nasional sepak bola Jerman yang memprotes pemerintah Qatar karena pemerintah Qatar melarang timnas Jerman mengkampanyekan LGBT atau homoseks di ajang Piala Dunia Qatar 2022. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu LGBT? Bagaimana Islam memandang LGBT? Dan bagaimana sikap kita terhadap LGBT? Kita akan membahasnya di dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Lesbian artinya wanita yang menyukai sesama wanita. Gay adalah laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Biseksual adalah orang yang bisa suka dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Sedang transgender adalah laki-laki yang berkelakuan seperti perempuan atau perempuan yang berkelakuan seperti laki-laki. LGBT adalah istilah yang dipakai untuk mengaburkan atau memperhalus istilah komunitas gay atau komunitas homoseks atau komunitas pecinta lubang belakang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitabnya Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang LGBT atau homoseks bahwa umat Islam ini sudah sepakat, ijma atau konsensus, bahwa homoseks atau liwat adalah termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan tentang percakapan Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya yang pecinta sesama jenis. Atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kalian yang laki-laki justru menyukai dan berhubungan badan dengan sesama laki-laki? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Di saat yang sama, kalian justru meninggalkan, tidak menyukai, menceraikan para wanita yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi istri-istri kalian. Sungguh kalian itu memang kaum yang keterlaluan atau melampaui batas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Dan karena kaum Nabi Lut ini ngeyel dengan perbuatan mereka yang menjijikkan itu, Allah timpakan azab yang keras bagi mereka di dunia sebelum mereka mendapat siksa yang lebih dahsyat di akhirat. Dalam firman-Nya, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau dibalikkan oleh Allah. Lalu kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengharamkan homoseks atau LGBT dengan firman-Nya di atas tadi.
Selain itu Allah juga mengharamkan liwat atau hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, wa la'anallaha man 'amila 'amala qaumi Lut, wa la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Musnad Ahmad nomor 2816. Selain itu, ada ancaman yang jauh lebih mengerikan dari Nabi SAW kepada para pelaku liwat atau homoseks atau gay. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi." Siapa saja dari kalian yang mendapati ada orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihi salam, laki-laki melakukan hubungan badan dengan sesama laki-laki di lubang dubur, bunuhlah pelakunya dan bunuhlah pasangannya. Hadis ini terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, bahkan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, Syekh Abdul Al-Faqih, mufti di Yayasan Asy-Syabakah Al-Islamiyah Qatar, mengatakan sungguh telah banyak ulama yang mengatakan bahwa para sahabat itu sudah sepakat atau ijma tentang hal ini, bahwa pelaku liwat, laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki harus dibunuh. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang cara menjatuhkan hukuman mati tersebut. Kemudian beliau berkata, ada yang berpendapat bahwa gay atau pelaku liwat dibunuh dengan pedang. Yang kedua, atau dirajam, dikubur sampai leher lalu dilempari batu oleh orang satu kampung sampai dia mati. Atau hukuman yang ketiga, dia dibakar. Atau alternatif lain, dia dibawa ke tempat yang paling tinggi di suatu daerah lalu dijatuhkan dari sana, kemudian dijatuhi batu dari atasnya. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang perlu diingat bahwa hal ini adalah bahwa yang boleh menjatuhkan vonis mati atau yang boleh melakukan eksekusi mati kepada gay atau pelaku liwat adalah pemerintah atau penguasa muslim. Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah nomor 92314 dan 84227. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena yang boleh menghukum pelaku liwat atau homoseks atau gay adalah penguasa atau pemerintah, setelah melalui rangkaian persidangan dalam undang-undang Islam, maka kita sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana harus bersikap kepada gay atau pelaku liwat atau homoseks. Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syingki itu pernah ditanya tentang bagaimana sikap kita kepada sanak famili yang ternyata gay atau homo. Kemudian beliau menjawab, yang pertama, mendoakan si pelaku agar dia bertaubat dari perbuatannya yang menjijikkan itu. Yang kedua, menasihatinya secara tulus, secara langsung maupun tidak langsung. Contoh nasihat secara tidak langsung adalah dengan memperdengarkan kepadanya ceramah atau menge-share artikel tentang LGBT, gay, homoseks, liwat. Kemudian yang ketiga, meminta dia untuk menikah dengan wanita atau lawan jenis. Kemudian yang keempat, jika dia masih belum mau bertaubat setelah kita melakukan 3 poin sebelumnya, ancam dia bahwa kita akan memberitahu pihak-pihak yang bisa mencegahnya dari perbuatan tersebut, seperti ayah atau ibunya, atasannya, penguasa setempat, atau pelanggannya jika dia adalah seorang pedagang. Kemudian yang kelima, jika dia masih tetap tidak mau bertaubat dari perbuatannya tersebut, Anda
boleh benar-benar membeberkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang bisa mencegahnya dari perbuatan tersebut, bukan lagi sekedar ancaman. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah juga pernah ditanya tentang hal ini. Maka selain menyarankan hal-hal yang sama dengan yang disarankan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti di atas, beliau menambahkan nomor 6, tidak boleh berteman, tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Bahkan wajib diboikot agar mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah dan mau bertaubat. Fatwa wal Maqalat al-Mutanawi'ah, jilid kelima, halaman 399. Dan terakhir, hendaknya kita melazimi doa Allahumma habbiba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah kami kepada keimanan, jadikanlah keimanan itu indah di hati kami, serta jadikanlah kami benci kepada kekafiran, jadikanlah kami benci kepada kefasikan, jadikanlah kami benci kepada kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال أيضا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.